warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya, Bu Yuli? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Bu Yuli. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu sebagai coaching, kita hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanya pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada si coach adalah bagaimana si coach nantinya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach, lalu bagaimana mereka menjadi pendengar yang aktif, serta bagaimana minatnya terus belajar. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya yang ingin diobservasi nantinya? Yang ingin diobservasi untuk dikembangkan nantinya yang lebih spesifiknya itu dengan bagaimana si coach nanti bisa menjadikan adanya minat terus belajar dari permasalahan yang ada, serta bagaimana dia nantinya akan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga tergalilah masalah yang ada sehingga ditemukan solusinya. Oke. Nah, selanjutnya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching tersebut. Indikator yang saya inginkan adalah bagaimana si coach nantinya menemukan permasalahan yang ada berdasarkan solusi yang mereka temukan juga sendiri, Bu. Oke, bagus. Oke ya Bu ya. Oke, demikian dulu ya Bu ya pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu untuk melakukan coaching dengan coaching. Oh baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Permisi Bu. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Bu Yuli, saya ada mau cerita sedikit tentang PPM di kelas saya Bu Yuli. PPM di kelas saya itu ketika saya ngajar Bu Yuli, anak-anaknya kurang nyaman kayaknya Bu Yuli. Kemudian anak-anak itu kurang kreatif. Kemudian anak-anak itu banyak yang sering keluar masuk. Itu Bu Yuli. Berarti dari yang Bapak sampaikan tadi, bahwasannya Bapak kurang nyaman dalam proses pembelajaran di kelas dengan adanya peserta didik Bapak yang keluar masuk. Bukankah seperti itu Pak? Betul sekali Bu Yuli. Dari pembicaraan ini, apa hal yang akan Bapak harapkan Pak? Saya mengharapkan anak-anak itu Bu Yuli nyaman berada di kelas. Kemudian anak-anak itu tidak sering keluar masuk. Kemudian anak-anak itu memperhatikan materi yang saya dapatkan, berikan. Dari yang Bapak sampaikan tadi harapannya itu sudah berada di level 10 ya Pak? Sepertinya Bu. Yang kalau kira-kira untuk saat ini berada di level berapa Pak? Di posisi 5 mungkin Bu, karena ada separuh rasanya anak itu yang kurang nyaman berada di kelas Bu. Untuk kedepannya yang Bapak inginkan dari 5 itu berapa yang Bapak ingin meningkatkannya ke level berapa? Level 8 lah Bu Yuli. Untuk mendapat ke level 8 tentu Bapak ada melakukan perubahan. Rencana Bapak untuk mencapai level tersebut, perubahan apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin perubahan yang bisa dilakukan tuh Bu Yuli, bisa merubah metode mengajar pertama. Kemudian mengkaji bagaimana karakter siswa sehingga materi yang saya berikan itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kalau seandainya siswa itu suka menonton, saya berikan video, suka mendengar, saya berikan rekaman, kemudian kalau suka bergerak-gerak, saya bikin pembelajaran itu dia bergerak-gerak untuk mendapatkan suatu materi. Contohnya, saya tempelkanlah di sekeliling kelas itu materi-materi, kemudian dia mencarinya.
Kira seperti itu Bu Yuli. Oh, berarti Bapak ingin mengubah bentuk karakternya salah satunya Nah, Bapak ya, dan mengubah cara bentuk Bapak mengajar di kelas Oke, ya Bu Bapak Yuli. ya. Untuk merencanakan hal tersebut, ada pihak tertentu yang akan Bapak libatkan? Mungkin yang kita libatkan itu teman sejawat yang rasanya saya anggap mampu untuk melakukan pendampingan kepada saya. Kemudian mungkin juga saya pelatihan mandiri ya Bu Yuli, karena sekarang ini kan sudah banyak itu pelatihan mandiri. Kira-kira tidak perlu lagi kita dipanggil untuk pelatihan untuk mengikuti pelatihan mandiri salah satunya. Oh baik, berarti itu salah satu Bapak menyelesaikan permasalahannya untuk bisa di level 8 Bapak lakukan perubahan dengan pelatihan mandiri dan merubah cara Bapak mengajar kelas. Kira-kira kapan bisa Bapak lakukan hal itu? Rasanya saya bisa melakukannya itu minggu depan Bu Yuli, karena pelatihan mandiri ini kan bisa diakses setiap waktu ya Bu Yuli. Oke. Baik Pak, berarti saya akan menunggu kabarnya dari Bapak aja ya Pak ya, minggu Iya. depan ya Pak ya. Oke, Nah, saya selesai. terima kasih Bu Yuli. Iya Pak, sama-sama. Oke, Bu Yuli. Nah, sebelum kegiatan kita ini berakhir, nah saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan tentang observasi kita hari ini. Nah, pertama menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator apa yang sudah tercapai atau yang diinginkan. Yang alhamdulillah ya Bu ya, seperti yang Ibu amati tadi, yang sudah tercapai tentunya saya sudah melakukan coaching dengan si coach dengan melalui alur kita, dan saya juga sudah mulai mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya sudah membangun kemitraan dengan si coach. Menurut saya, dari pengamatan saya di saat proses coaching tersebut, saya lihat itu sudah berjalan dengan benar itu Bu, yang sudah sesuai dengan alur kita, yaitunya Ibu bisa menemukan, bisa memberikan pertanyaan sehingga si coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke. Pertanyaan terakhir yang sebelum kita tutup ini ya Bu ya, kira-kira kompetensi apa ya Bu ya yang dikembangkan dari hasil melakukan coaching tadi? Yang saya perlu kembangkan adalah bagaimana saya bisa sepenuhnya hadir untuk mitra saya tersebut Ibu. Dengan saya hadir sepenuhnya, saya tentunya lebih banyak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk rekan saya tersebut. Oke, begitu ya Bu ya. Semoga dengan kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian ya Bu ya observasi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Saya tutup ya Bu ya karena pertemuan kita ini, proses observasi kita ini dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih ya Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.